Marilah kita bersama-sama mendengarkan siraman rohani Mau'izatul Hasanah yang pertama, yang mana pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Habib Mustafa Al-Idrus dari Bangilan. Kepada Al-Habib Mustafa Al-Idrus dari Bangilan dihaturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma nusalli wa nusallim wa nukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u, antal mu'addu li kulli ma yatawaqqa'u, antal murajja li syada'idi kulliha, ya man ilaihil mustaka wal mafza'u. Ya Rabbi ya alimal hal, ilaik wajhatul amal, famnun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal. Ya Rabbi ya rabbal arbab, abduk fagiruk alal bab, atawaqat batal asbab, mustadrikam ba'dal mamal. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul khitam, wa'tina mahgad sa'alna min atayakal jisam. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam, sallu alaih wa sallimu yaswa'lana yawma ziham. Semoga duduk kita di masjid malam hari ini tidak sia-sia, tapi ditulis sebagai amal ibadah, sebagai manusia-manusia pecinta Rasulullah yang disabdakan oleh manusia mulia, manusia yang enggak pernah bohong seumur hidupnya. Siapa yang cinta dengan seseorang, dia pasti bersamanya. Cinta dengan Rasulullah pasti akan bersama Nabi. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Kita duduk di sini karena cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama berkata, ketika engkau duduk bersama bersalawat, hajat-hajatmu sampaikan, utarakan, ucapkan, minta kepada Allah, niscaya hajatmu akan diterima, dikabulkan. Allahumma. Masalahmu, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah kehidupan, ucapkan dalam hati ketika Anda bersalawat. Karena ada ulama berkata, Allah yang maha kuasa malu, Allah malu tidak menerima doa yang dibacakan di awal dan di akhirnya salawat kepada Rasulullah. Paham ya? Allah akan malu, saudara, jika ada seorang hamba berdoa kepadanya dimulai dengan salawat, diakhiri dengan salawat, maka permintaannya ditolak. Allah malu, artinya apa? Pasti diterima. Makanya jangan sia-siakan acara sholawat, apalagi acara sholawat yang saya pahami, Yai Ahmad Ainul Yakin keliling bersama teman-teman tiap malam selama 30 hari penuh. Artinya apa? Artinya semua hajat kita, semua keperluan kita
jangan tidak selesai dalam bulan Maulid ini. Anakmu yang nakal selesai bulan Maulid ini, pulang kembali baat pada orang tua. Suamimu, istrimu yang punya masalah, bulan Maulid ini waktunya kita minta kembalikan apa yang kita inginkan. Mungkin masalah kerjaanmu, mungkin masalah kesusahanmu, bulan Maulid inilah adalah ajang tempat kita berdoa dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat atabakumullah, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah, para habaib, khususnya Kiai Muhammad Ahmad Ainul Yakin, Kiai Haji Imam Muslim, Kiai Haji Marsudi, ataupun siapapun yang hadir dari kalangan kiai, ustadz, gus, takmir Masjid Sabilun Najah yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, walaupun saya tidak menyebut, yang pasti seorang muslim diharuskan menghormati orang lain. Kalau Anda ingin dihormati, ayo latihan menghormati orang lain. Jangan pernah mengharap dihormati kalau Anda nggak mau menghormati orang lain. Jangan pernah mengharap cinta kalau engkau tidak pernah mencintai orang lain. Jangan mengharap diperhatikan kalau kita nggak pernah merhatikan orang lain. Alhamdulillah ada Habib Muhammad Bunumai, ada Habib Muhammad Al-Aidrus, hadirin hadirat azabakumullah, salawat kepada Rasulullah. Mungkin ini tidak sesuai dengan tertib, biasanya ceramah di akhir setelah asrokol, karena berbarengan saya malam hari ini di Lamongan, tadi malam sama beliau sama Gus Madi Kingking. Malam hari di sini saya minta lebih awal karena saya harus ke Lamongan, nanti doakan selamat. Asrokol mahalul qiyam. Dulu ada ulama yang sangat terkenal, beliau bernama Sayyid Alwi Al-Maliki, Makkah, termasuk gurunya Kiai Maimun Zubair, ulama besar di Makkah. Beliau pernah bepergian ke Palestina. Ya tak berdiri aja Gus. Bepergian ke Palestina. Di sana sebagaimana umumnya umat Islam kalau di bulan Maulid mengadakan mauludan asrokolan, kan begitu, sama dengan di Tuban. Ini Sayyid ikut mauludan seperti ini, sama dengan seperti jenengan ini. Tapi ada yang aneh. Anehnya bagaimana ada satu orang berdiri. Kalau yang berdiri tukang syuting pantas karena ada kepentingan. Ini tidak. Ada orang hadir maulid, mulai dibacakan yang pertama, dia sudah berdiri, duduk, berdiri dengan tegapnya, dengan tenang, dengan khusyuknya. Tapi berdiri, yang lain duduk. Kalau kita baca maulid kan duduk. Ketika wa wudi'a sallallahu alaihi wasallam mahtunan makhulan mahallul qiyam, atau maulid habsyi atau tiba atau yang lain, ketika dibacakan mahalul qiyam baru kita berdiri, betul? Bukan mulai pertama. Ini ada orang mulai pertama sudah berdiri sampai asrokol, sampai orang duduk kembali, orang ini tidak duduk sampai akhir, sampai doa. Sayyid Alwi Maliki, ulama Mekah ini ngelirik begini, ini orang aneh banget. Kalau waktu bangun, orang bangun itu wajar, tapi kalau orang duduk ini bangun terus, maulutan mulai awal sampai akhir berdiri, kira-kira wong duduk aja ngantuk, apalagi berdiri pegel. Ini enggak, berdiri terus sampai selesai. Sayyid ini bertanya kepada ulama sebelahnya, man huwa, siapa dia? Dijawab, rajulun gharib,
dia adalah orang aneh. Dijawab sebelahnya, fatabas sama Sayyid Malik, maka senyum Sayyid Maliki. Setelah selesai makan-makan semua, Sayyid Maliki ini minta antarkan ke tempat orang yang berdiri tadi. Dia mau ke rumahnya, ingin tahu apa sebabnya dia berdiri. Ini pelajaran buat kita, gak gampang berprasangka buruk. Tanya, tabayun, apa? Maulutan kumpul, semua duduk, ada yang di ujung berdiri. Siapa dia? Gendeng. Siapa dia? Wong gak beres. Itu gak boleh. Akhirnya dia berangkat, Sayyid Maliki, ke rumahnya. Diketuk itu pintu, singkat cerita terjadi mukalamah, saling bicara, saling menyapa. Sayyid Maliki berkata begini, Bapak, bahasanya sini, Bapak, saya mau tanya, kenapa Anda berdiri mulai awal dibacakan maulid sampai akhir? Yang mana orang lain nunggu asrokol diucapkan, semua bangun, kalau engkau kenapa mulai awal? Dengan linangan air mata dia menjawab, aku sudah sumpah, jika dibacakan salawat maulud kepada Nabi Muhammad, aku sudah bersumpah, aku akan berdiri. Kenapa engkau bersumpah seperti itu? Karena dulunya aku, ketika ada mauludan, aku tidak pernah mau datang. Karena aku benci kumpulan-kumpulan bid'ah yang ada di mana-mana itu. Paham saudara? Aku benci dengan mauludan, salawatan. Gak ada perlunya berdiri. Suatu kali saya ada undangan di tetangga saya. Di situ diadakan mauludan, hati saya menolak, hati saya marah, karena itu adalah bid'ah. Aku duduk. Ketika asrokol semua berdiri, aku tetap duduk karena aku tidak mau berdiri. Karena berdiri itu adalah ajaran sesat. Tapi setelah itu aku tidur. Dalam tidurku aku bermimpi. Dalam mimpi aku melihat manusia yang gagah rupawan dengan pakaian putih-putih masuk ke suatu ruangan yang banyak orang. Maka orang itu baunya harum, senyumnya menawan, gagah rupawan, dan aku tahu siapa dia. Dia adalah nabiku, dia adalah rasulku, dia adalah nabi akhir zaman, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang yang gak beres ini mimpi nabi. Dalam mimpi itu nabi keliling, dipegang orang yang duduk begini. Ya Allah, saya ini nyontohkan biar gampang. Satu orang dideketin sama Nabi, diangkat, diberdirikan. Satu lagi diangkat, diberdirikan. Diberdirikan begini. Ini Rasulullah, Bapak, keliling. Orang-orang diberdirikan, pas melewati orang yang gak mau berdiri itu, yang ngimpi itu, Rasulullah ngelewatin, gak dideketin sama Rasulullah. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, kan kepingin kan tangannya dipegang Nabi. Ternyata Rasulullah tidak memegang dia, bahkan melewatinya. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, anah ya Rasulullah, dalam ya Rasulullah, kuloh ya Rasulullah. La, maka anak duduk, gak usah berdiri, gak usah berdiri. Bapak tahu rasanya hati. Gusmat keliling, semua digandeng, dipegang, terus inti dilewati. Bagaimana perasaannya inti? Artinya apa? Anda adalah orang yang tertolak. Kalau yang menolak Gusmat, mungkin besok kita minta maaf, Bapak. Kalau yang menolak Rasulullah, apa artinya kita? Wes lu gua kan lawan orang ngene terus. Allahumma sholli ala Muhammad.
Yang satu dilewatin, disuruh berdiri semua. Ana ya Rasulullah, maka anak di tempatmu gak usah berdiri. Orang yang gak mau berdiri, ini gambarannya Bapak. Tahukah Anda apa yang terjadi? Ketika aku bangun, ternyata aku tidak pernah menyangka aku benar-benar tidak berdiri dan tidak pernah bisa berdiri karena kakiku lumpuh, saudara. Lumpuh ini orang, gak iso ngatek, gak iso ngatek. Sampai seminggu nang masjid terus deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lumpuh, Habib, cerita dia. Saya dari mimpi itu akibatnya saya lumpuh. Saya nggak bisa berdiri gara-gara aku tidak mau berdiri asrokol. Keluargaku bingung. Aku berobat ke luar negeri, berobat ke sana, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sehingga suatu kali aku bertemu seorang ulama, dan ulama itu berkata, kau minta maaf kepada Nabimu Muhammad, kau minta maaf kepada Rasulmu Nabi Muhammad. Nangis, tobat. Tobatlah orang ini, merasa menyesal dan marah dengan dirinya. Dalam tobatan selalu berlinang air mata minta ampun kepada Allah dan selalu bersolawat kepada Rasulullah. Suatu kali dalam tidurnya persis kejadiannya terulang lagi. Rasulullah datang, semua dipegang, diajak berdiri. Pas melewati orang itu, Rasulullah tersenyum. Ya bunayya, gum, bangun. Dibangun gak ngatek seminggu nang ngene gini kok. Wis waras berarti. Dia disuruh bangun, dipegang sama Rasulullah, dia bangun dari tidurnya. Ternyata mimpi. Ternyata apa? Kakinya bisa bergerak, lumpuhnya hilang, dia sembuh. Lihat, sembuh kan? Nah, ini. Mulai detik itu Sayyid Alwi dalam cerita ini, mulai detik itu Sayyid Alwi, saya sumpah demi Allah saya akan berdiri selamanya seumur hidupku jika maulid dibacakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita-cerita seperti ini Bapak, ini banyak beredar di kitab-kitab, dan ini ulama-ulama yang cerita. Berapa banyak ulama ketika baca maulid, baca asrokol begini, langsung berlinang air mata, tangannya gemetar. Kenapa? Karena Rasulullah datang. Tahu dari mana yang lain? Yang lain nggak tahu, tapi baunya masih ada. Dan itu ciri khas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada ciri khas? Memang Rasulullah idza marra bitariqin, Kanjeng Nabi kalau lewat suatu jalan, urifa annahu qad marra fi. Kanjeng Nabi itu kalau lewat, orangnya sudah enggak ada, tinggal baunya wangi. Karena apa? Kanjeng Nabi itu keringetnya wangi. Sudah keringetnya wangi, suka pakai minyak wangi. Ente keringet ente, ayo jujur, keringetnya ente baunya apa? Hah? Terus gak karu-karuan. Sudah baunya enggak enak, pakai minyak wangi dong, agak lumayan, karena kita berhubungan bermasyarakat. Sholat Jumat kalau mauludan begini kan begitu. Sholat Jumat sebelahnya rapat. Wah, coba lihat. Wah, sebelahmu. Oh. Jangan ganggu orang, itu ganggu saudara. Ajaran Islam tidak begitu. Pakai minyak wangi supaya sebelahmu merasakan harumnya. Rasulullah pakai minyak wangi, keringatnya wangi. Pernah ada seorang perempuan yang bernama Ummu Aiman. Rasulullah suatu kali pada siang hari tiduran. Karena suasana panas, keringatnya dari wong Jawa gemrodos, Bapak. Itu tahukah Anda Ummu Aiman bawa wi'a, apa wi'a itu? Kayak mangkok kecil,
Ndodok nang nisore Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidur, dia ndodok. Tes. Tes. Tes didelok masyaallah. Dicium. Masyaallah. Tes. Kanjeng Nabi kerasa, Pak. Melek Kanjeng Nabi. Allah, Ummu Aiman, ma fa'alti? Apa yang kau lakukan? Anu ya Rasulullah, nadait keringet jenengan. Ini ibu-ibu besok bisa praktek. Bojo mulai turu tadai keringete. Allahumma sholli ala Muhammad. Keringetnya harum. Suatu kali ada seorang, ya ini seperti adik-adik ini, sholawatan, Masya Allah, rindu. Dan rindu itu prosesnya harus melalui cinta. Nggak mungkin orang rindu tanpa cinta. Pernah ada seorang wanita ditanya oleh seorang laki-laki ulama besar dan wanitanya wali besar. Laki-lakinya ulama, yang perempuan wali. Si ulama ini bertanya, yang wali perempuan ini namanya Robi'ah, yang laki-laki ini kiainya namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ada Sufyan dua, dalam Islam itu yang terkenal ada dua, Sufyan ibn Uyainah, yang satu Sufyan Ats-Tsauri. Ini yang bertanya Sufyan Ats-Tsauri. Wali ini hebat, doanya sangat cepat dikabulkan oleh Allah, sampai orang bilang doanya sebegahul barak, mendahului beldek. Camen ro beldek kilat. Ini doanya jedar gitu. Ini lebih cepat doanya Robi'ah. Tadi sekali doa langsung tembus, langsung jadi. Itu Robi'ah. Ini si Kiai Sufyan bertanya, ya Robi'atal Adawiyah, akhbarini ma ibadatuk lillahi ta'ala. Engkau menjadi orang hebat, engkau menjadi orang besar. Aku ingin bertanya kepadamu Robi'ah, bagaimana sih ibadahmu? Bagaimana cara kau menyembah Tuhanmu? Faqalat, maka Robi'ah berkata, ana ma'abadu Rabbi tama'an li janatihi wala naimih. Ana ma'abadu Rabbi khaufan min narihi wala adabi. Aku menyembah Allah bukan karena mengharap surga dan nikmat-nikmatnya. Aku menyembah Allah bukan karena takut neraka dan siksa-siksanya. Innama ana abadu Rabbi hubban lahu wa syauqan ilaih. Aku tidak takut siksanya, aku tidak takut nerakanya, aku enggak butuh surganya, tapi aku menyembah Allah hubban lahu wa syauqan ilaih, karena aku cinta kepadanya. Enggak butuh surga, enggak takut neraka, tapi aku ibadah karena aku cinta dengan Allah. Kalau udah dasarnya cinta, Pak, nun sewu, gak mungkin sobo kebablasan, itu gak mungkin, Pak. Mungkin apa nggih? Krungu kentong niku, Pak, karambol didekek, Pak. Toko ditutup langsung berangkat karena cinta. Anda pernah cinta kan? Coba jangan dijawab, rasakan dengan hati. Bagaimana kalau Anda janjian dengan orang yang dicintai? Bagaimana Anda kalau cinta dengan sesuatu? Pasti Anda mengharap untuk pertemuan itu. Dan saya rindu kepadanya, ibadahku karena cinta dan karena rindu. Ditanya oleh kiai itu, Sufyan, ya Robi'ah, kalau engkau ibadah karena cinta dan rindu, apa sih artinya cinta? Apa sih artinya rindu? Lah ini jawabannya sulit, Bapak. Karena cinta definisinya banyak. Cinta itu berapa huruf? C, I, N, T, A. Remeh, cuma 5 huruf. Banyak yang bunuh diri gara-gara cinta, banyak yang hancur gara-gara cinta. Dan cinta tidak bisa didefinisikan, cinta bisa dirasakan. Betul? Gak perlu ucapan, gak perlu gerakan, dari mata kelihatan kalau orang itu cinta. Makanya kalau ibadah beragama dasarnya cinta, itu indah.
Dikatakan sama kiai, apa itu cinta? Al-hubbu alaqatul qalbi, ikatan hati. Al-hubbu alaqatul qalbi min syakhsin ila syakhsil akhar, wa amma syuq rihlatul hub ilal mahbub wa la yaswa illa biliqa'i. Adapun rindu adalah perjalanan seseorang kepada yang dicintainya, dan dia tidak akan pernah berhenti kecuali bertemu dengan yang ditujunya. Itu rindu. Jenengan rindu sama umroh ke Mekah, kepingin ke Mekah, cinta dengan Ka'bah, rindu dengan Ka'bah. Anda pasti usaha nyelengi sampai ketemu Ka'bah baru elong. Betul? Itu rindu. Rindu dasarnya cinta. Saya mau cerita tentang kerinduan seseorang. Dulu di zaman Nabi ada sahabat. Sahabat ini masih muda. Dia sangat rindunya ketika dia sakit. Beliau ngeremeng itu apa? Ngeremeng. Bukan mengeluh. Ngomong dewe pelan-pelan iki lho. Napa Yai? Ngoceh. Lek mengigo niku turu. Niki mboten. Ini sadar gremeng. Gremengin apa? Kapan ketemu Nabi ya Rasulullah, aku rindu denganmu ya Rasulullah. Niku sampai nangis, Pak. Niku sampai nangis. Ya Rasulullah. Wong kangen itu apa sih? Sampai gremeng. Saking nemen. Biasanya kan kalau orang kangen diimpet dalam hati. Hatinya rindu, mulutnya diem, nggak ada orang tahu. Kan begitu. Ini ngomong, gremeng. Sampai tidur mengigau. Sampai ibunya berkata, "Ya Bunai, mada tekul? Apa yang kau ucapkan?" "Ibu, aku kangen Nabi, Ibu. Temukan aku sama Nabi, Ibu. Ibu, kapan Rasulullah kesini, Ibu?" "Ya kagak mungkin anakku. Engkau siapa? Rumahnya di desa, Rasulullah di kota, dan Rasulullah orang mulia. Kita ini siapa?" Bisa bayangkan enggak? Ada anak mengharap seseorang yang hebat dan besar datang ke rumahnya. Sesuatu yang enggak mungkin. Sekarang yang paling besar menurut masyarakat sini siapa? Contoh, Presiden Arab Saudi, Raja siapa? Salman. Ono arek mondoan. Apa jenengmu? Saiful ngremeng ini ngambek ibuke. "Bu, Raja Salman kapan rene, Bu?" Dari ibuke, "Kon salah obat tapul." Gendeng apa? Raja Salman nyari Saiful itu loh. Ketemu pirang perkara, kan begitu kan? Sama seperti itu. Enggak mungkin. Tapi ibunya enggak tega. Karena apa? Tiap hari seperti itu dan dia dalam keadaan sakit. "Anakku, berdoa, sabar nak. Bu, kula mboten kiyat, Bu. Kapan ketemu Nabi, Bu? Aku rindu, Bu." Nang atine ibuke, aduh jalukane cik angel. Monggo. Ini gak mungkin. Ini gak mungkin. Raja Salman nang mondokan. Raja Salman mencari siapa? Saiful. Gak mungkin lah, Pul. Kalau bupati gitu ya masih mending. "Bu, Mas Lindra kapan kesini, Bu?" Saya mending. Nanti minta tolong sama Gusmat, minta tolong supaya datang. Mungkin diharap karena ini anak ini sakit atau apa, masih mending. Raja Saudi lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, manusia yang termulia. Apalagi ini warga desa, omanya desa, tidak mungkin. Ibunya, "Sabar anakku, Ibu, gak kuat aku, Ibu, temukan sama Nabi." "Anakku,
Gak mungkin, mungkin ibu, tidak ada yang gak mungkin. Percaya diri nih anak. Si ibunya berkata, anakku, dipikir badannya panas. Oh ngelindur ya ini. Apa? Panasnya tinggi itu apa itu? Demam tinggi, gelambiar omongannya. Dipikir gelambiar. Sabar nak ya bu, kalau aku nanti tertidur, kalau Nabi kesini, kabarin aku bu ya, bangunin ya. Nah kan gak mungkin. Dari Saiful, bu, aku lagi ketiduran, nanti Raja Salman datang, aku tangeni bu ya, dari ibu gendang. Tidak mungkin. Ibunya berkata, iya anakku tak banguni. Tapi dalam hatinya ibunya nggak mungkin kan, untuk nyenengkan anaknya. Iya, engkau tak tangeni, iya, masya Allah. Wa ghalabatin num, maka tidur anak ini, tidur. Apa yang terjadi bapak? Rasulullah merasakan getaran cinta dari ujung sana. Orang yang mencintai Nabi merasakan, saudara. Makanya warga perempuan malam hari ini yang bersolawat yakin cinta kita Rasulullah merasakan. Makanya pasang cintamu, pasang sayangmu, pasang rindumu, sebut nama Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi merasakan cinta kita, saudara. Apa yang terjadi? Rasulullah manggil Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, Rafiq ini temani aku. Kemana ya Rasul? Ada seorang anak muda yang sangat cinta dengan aku, ayo temani aku ke sana. Rasulullah berangkat pak. Rasulullah berangkat ke rumah itu. Singkat cerita, perjalanan yang jauh itu sampai di depan rumahnya, diketok itu pintu. Assalamualaikum ya ahlal khair, wahai orang baik. Assalamualaikum. Dibuka pintunya, ibunya kan, ibunya jaga, anaknya kan sakit, ibunya jaga, dibuka pintunya. Assalamualaikum, dibuka pintunya, gak jawab waalaikumsalam pak, mengennya doang pak. Loh, ibu Saiful ketemu Raja Salman. Pul delok Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mau tahu diucek pak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bangga bapak pak, ibu, ya Rasulullah, benarkah engkau? Benar ibu, aku Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah, engkau datang untuk anakku. Betul, aku datang untuk anakmu. Anakmu selalu merindukan aku merasakannya. Anakmu sakit sekarang, aku ingin menjenguknya. Allahu Akbar. Makanya adik-adik, jangan pernah ragu, cintamu pasti dibalas cinta oleh Rasulullah. Maka Rasulullah diajak ke kamarnya, anaknya tertidur pulas. Rasulullah tersenyum melihat anak itu dan berdoa. Ibunya berkata, ya Rasulullah, anakku tadi pesan kalau engkau datang dia minta dibangunin. Apa kata Nabi? Jangan, kasihan, dia lagi istirahat, biarkan dia istirahat, biarkan, jangan diganggu. Allahu Akbar. Akhlak mana pak yang melebihi akhlaknya Rasulullah? Seorang Nabi tidak mau membanguni orang biasa. Karena apa? Menghargai tidurnya seseorang. Bayangkan dengan perbuatan kita, dalu-dalu jam loro nangeni bojo njaluk kopi, iya ora? Ngene apa ke? Merasa dia juragan, banguni pegawai seenaknya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, wajahnya rupawan tampan, akhlaknya begitu indah, sampai-sampai membangunin orang lain saja nggak mau. Jaga perasaan orang lain. Nyetel TV, tetangganya tidur, mbok tahu jam 9, jam 10 malam TV-nya dikecilin. Mau lihat TV silakan, kecilin dong. Jam 10 malam dikeraskan, jam 2 tambah dibanterno. Alasannya apa? Ini TV lagi sholawatan. Walaupun sholawatan, lek tonggomu tidur, nggak boleh mengganggu. Apalagi tetangganya jantungan. Digewet no ambek Saiful, tolak, mati tonggoe pak. Hati-hati, sholawatan bagus,
kalau bukan tempatnya itu dosa. Singkat cerita, Rasulullah pamitan pulang, jangan dibangunin. Ya Rasulullah, biarkan istirahat. Injih ya Rasulullah. Rasulullah pulang. Ketika pulang, anaknya bangun, ibunya bingung, jawab apa ini? Apa kata anaknya? Ibu, aku bau Nabi, ibu. Ya ini, Rasulullah itu baunya kelihatan. Makanya orang ngimpi-ngimpi Rasulullah itu rumahnya ikut harum. Ibu, aku mencium bau Nabi, ibu. Apa Rasulullah datang? Ibunya mau bohong, tidak berani. Mau ngomong, nyalai janji. Anu anakku, ibu, aku bau wangi, ibu. Ini baunya Rasulullah. Ibu, mana Rasulku? Mana Nabiku, ibu? Loh, tak kebayang kita didatangi Nabi. Nangis ini anak. Ibu, mana Nabiku? Aku mencium baunya. Ibunya berkata dengan menangis, anakku, ibu jujurlah. Anakku, iya, ini bau Rasulullah. Dan tadi Rasulullah memang kesini. Ibu, Rasulullah kesini. Mana orangnya? Sudah pulang. Ibu, kenapa enggak kau banguni? Rasulullah berkata, anakku, ketika aku katakan kau tidur, Rasulullah berkata, biarkan tidur, jangan dibangunin, biarkan istirahat. Ucapan cinta itu. Ibunya berkata begitu, anaknya berkata, ibu, Rasulullah melarang bangunin aku karena aku tidur istirahat, ibu. Iya. Tersenyum dia. Artinya apa? Dia tahu Rasulullah sayang dengan dia. Betul? Tersenyum dia. Masya Allah. Terima kasih ibu. Tapi rasa sakitku sudah parah, ibu. Aku merasakan tenggorokanku sudah beda dengan biasa. Mungkin sebentar lagi aku meninggalkan dunia. Anakku, jangan bilang begitu. Ibu, aku sudah merasakan akan meninggalkan ibu semua. Saya mohon ikhlasnya ibu. Kalau aku mati, maafkan aku. Aku maafkan anakku. Aku pernah salah. Ampuni aku. Aku ampuni semua. Engkau enggak salah anakku. Tak doakan panjang umur. Tidak ibu. Aku sudah mau mati ibu. Aku pesan satu ibu. Tolong laksanakan. Jangan engkau tinggalkan. Aku minta satu saja ibu. Apa permintaanmu nak? Kalau aku mati, jangan kabari kanjeng Nabi. Allah. Ibunya tercengang. Kalau aku mati ibu, jangan kabarin kanjeng Nabi, jangan kau beritahu Rasulullah. Kenapa anakku? Kau ingin ketemu, tapi kau mau mati. Kau tidak mau ketahuan kanjeng Nabi. Iya ibu. Kenapa? Aku takut menyusahkan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jauh-jauh datang ke sini menjengukku. Dia pulang mendengar aku mati. Nanti dia kecapean 2 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta dahsyat Bapak, itu cinta. Makanya cinta jangan memaksakan orang lain. Kita cinta dengan kekuatan, biarkan seperti cinta ulama. Kita kepingin diampirin. Tapi kalau dia nggak mampir, kita ikhlaskan. Mungkin karena kesibukannya. Jangan sampai kita merepotkan orang-orang yang kita cintai. Istri kita, suami kita, guru kita, kiai kita, habib kita. Jangan sampai susah gara-gara kita. Karena alasan yang tidak-tidak. Cinta tujuannya membahagiakan orang yang dicintai, tidak mengganggu. Itulah cinta sahabat Nabi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cinta kita, semoga rindu kita akan terjawab, walaupun bukan hari ini atau besok, mungkin lusa atau kapan kita bisa bermimpi kanjeng Nabi Muhammad dan di akhirat kita bersama Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada salah ucapan maupun kata. Saya mohon waktu sekaligus langsung untuk menuju perjalanan ke Lamongan. Doakan selamat, lancar, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.